Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita oleh Allah diizinkan kembali ya teman-teman semuanya untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan di hari Jumat, hari terakhir di bulan Dzulhijjah ini. Semoga teman-teman semuanya hari ini semuanya dalam kondisi iman, taqwa, sehat walafiat ya, semuanya kayak gitu ya. Jadi nikmat semuanya itu sebenarnya nikmat ya. Tapi kadang-kadang nikmat itu berupa hal yang tidak menyenangkan dalam pandangan kita kayak gitu ya. Misalkan sakit gitu ya, atau kemudian ada gangguan seperti gangguan apalah kayak gitu ya. Mungkin itu di pandangan kita itu enggak nikmat kayak gitu ya. Gimana ya, nikmat itu kan pasti hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain teman-teman ya, misalkan dari sisi misalnya kita sakit kayak gitu ya, terus kemudian kita bersabar, itu kan sebenarnya jalan untuk menggugurkan dosa itu. Berarti kan sebenarnya satu sisi kan juga nikmat juga ya. Kita aja beristighfar belum tentu diampuni oleh Allah kayak gitu loh. Kalau misalkan kita sakit apa gitu ya, terus kemudian kita ridha gitu kan bisa bergugurkan dosa kita gitu ya. Jadi saya ngomong begini ingat beberapa waktu itu tetangga saya ada yang sakit kayak gitu ya. Jadi atau kemudian tadi ada gangguan-gangguan yang lain, kadang-kadang nggak nikmat sekali kayak gitu yang membuat kita tidak jenak kayak gitu deh. Tapi kita bisa melihat ke sisi yang lain biar kita merasakan itu sebenarnya ada kebaikan kayak gitu ya. Entah apakah itu Allah hendak mengampuni dosa kita atau kemudian yang lainnya seperti itu. Jadi semoga teman-teman semuanya selalu oleh Allah kita dirahmati sehingga bisa mengambil sisi-sisi yang enggak nikmat di mata kita itu menjadi suatu hal yang kita bisa menerima kayak gitu ya. Dan hari ini kita juga harus menerima bahwa hari-hari udah terakhir kayak gitu ya, jam-jam terakhir dari tahun 1445 Hijriah, dan insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam yaitu 1446 Hijriah. Masya Allah ya, tak terasa 1 tahun telah berlalu seperti itu. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan poin yang ke-20 yang kemarin sempat tidak tersampaikan. Bukannya sempat ya, memang tidak tersampaikan karena rentang waktunya tidak mencukupi seperti itu ya. Dan kita hari ini kita lanjutkan ke poin yang ke-20 itu seperti itu. Nah teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di slide itu ya. Jadi slide-nya ini saya nggak ganti ya, jadi slide-nya tetap yang kemarin. Kenapa? Karena saya itu sebenarnya sudah membuat beberapa slide kayak gitu. Maksudnya kita kan bahasanya 64 dosa ya, itu sudah sampai poin ke beberapa gitu, sudah sampai 30 kurang sedikit itu sudah saya buatkan slide seperti itu, sehingga kalau ini nanti saya hari ini 2 bahasan seperti itu, maka saya harus mengubah lagi slide-slide saya kayak gitu. Jadi hari ini kita akan bahas satu lagi seperti itu, sehingga saya tidak perlu membuat slide lagi seperti itu. Jadi itu alasan saya kenapa hari ini kita tetap bahas cuma 1 poin aja seperti itu ya. Jadi hari ini kita bahasanya terkait dengan wanita bepergian sehari semalam atau lebih tanpa disertai mahram seperti itu. Nah itu terkategori yang tidak diperbolehkan seperti itu, sehingga kalau dilanggar itu nanti kita bisa terkena dosa kayak gitu. Tapi sebelum membahas ke itu kayak gitu ya, kita kita bahas dulu bahwasanya sesungguhnya baik itu laki-laki ataupun perempuan seperti itu, pasti kemudian dia itu dalam memenuhi hajat kehidupan dia kayak gitu ya, mengharuskan dia untuk keluar dari rumahnya kayak gitu ya. Nah bepergian itu yang kemudian nanti dalam Islam kayak gitu ya dikenal dengan istilah safar kayak gitu ya. Safar itu artinya pergian seperti itu. Kalau orangnya itu disebut dengan musafir seperti itu. Nah kita kan aktivitas kita kayak gitu ya, itu kan ada yang berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia kayak gitu, ada juga yang kemudian terkait dengan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu.
aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berupa ibadah kayak gitu ya, ibadah mahdoh. Itu ada yang kemudian mewajibkan kita untuk melakukan safar seperti itu. Apa itu contohnya? Contohnya yaitu menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji kayak gitu. Dan kemudian juga ibadah sunnah yaitu umroh kayak gitu. Nah, dua ibadah ini mau nggak mau kita harus safar kayak gitu ya. Kecuali kalau kita rumahnya di Mekah sana kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu safar jauh-jauh kayak gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia mau nggak mau kita harus safar, membutuhkan waktu bisa jadi sehari lebih ya, sehari semalam lebih kayak gitu untuk safarnya saja kayak gitu ya. Karena kayak ibadah haji itu kan biasanya berangkat dari Trenggalek, nanti masih kumpul dulu di provinsi ya gitu sebelum berangkat dan seterusnya. Belum nanti kalau misalkan naik pesawat kemudian pesawatnya harus berhenti di suatu tempat dulu dan sebagainya. Nah itu bisa jadi menyebabkan perjalanan itu nggak cukup, hanya kisaran di bawah 24 jam seperti itu ya. Itu yang terkait dengan ibadah ya kayak gitu. Terus kemudian juga ada juga ibadah muamalah kita dengan sesama manusia yang mengharuskan kita untuk melakukan safar, yaitu bepergian. Misalkan berkunjung ke rumah saudara ya, atau kemudian berkunjung ke rumah mertua, orang tua kayak gitu ya, atau kemudian menunaikan tugas kantor, tugas pekerjaan kayak gitu. Terus kemudian tugas sekolah bisa jadi kayak gitu ya, yang atau misalkan ikut lomba atau tugas-tugas sekolah atau kuliah seperti itu, yang itu kemudian mengharuskan untuk bepergian melakukan safar seperti itu. Nah jadi mau tidak mau seperti itu ya, untuk memenuhi hajat-hajat tadi itu kita harus keluar dari rumah seperti itu. Nah kemudian bagaimana syariatnya kayak gitu ya, atau hukum-hukumnya ketika kita melakukan safar gitu ya. Ternyata bagi seorang muslimah itu nanti ada kekhususan tersendiri seperti itu ya. Sebelum ke muslimahnya saja secara secara umum seperti itu ya. Ketika keluar rumah mau melakukan safar kayak gitu ya, ada beberapa etika atau hukum syarak kayak gitu ya, hukum syarak yang harus kemudian dilakukan oleh orang yang hendak safar, baik itu laki-laki atau perempuan kayak itu. Misalkan yang umum apa? Yang umum itu adalah safarnya dalam rangka hal yang itu dibolehkan oleh Islam seperti itu. Jadi bukan safar untuk hal yang haram kayak gitu ya. Misalkan mau safar ke Pulau Sumatera kayak gitu ya, temu ke Pulau Irian Jaya yang jauh sadak gitu kan. Tapi dalam rangka di sana itu untuk mengambil suatu pekerjaan yang itu diharamkan, maka ya safarnya aja itu sudah nggak boleh, itu pekerjaannya juga nggak boleh kayak gitu. Jadi di situ safarnya itu adalah untuk tujuan aktivitas yang itu memang dibolehkan oleh Islam, dibolehkan oleh hukum syarak seperti itu. Itu yang pertama kayak gitu ya. Itu baik laki-laki perempuan harus sama, maksudnya sama hukumnya, berlaku untuk semuanya gitu. Terus kemudian berikutnya yang berlaku sama apa? Yang berlaku sama berikutnya adalah ketika keluar seperti itu harus menutupi aurat, pelengkap tubuhnya harus sama, laki-laki sama perempuan sama-sama harus menutup aurat dia seperti itu ya. Meskipun laki-laki itu auratnya pusat sampai ke bawah, sampai ke ininya ya, lututnya seperti itu, tapi ya jangan seperti itu ya. Ya tetap ditutup yang lain-lainnya seperti sehingga sopan. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan dua telapak tangannya seperti itu ditutup dengan benar seperti itu ya, pakai menggunakan jilbab sama kerudung seperti itu, menutup aurat ya. Terus kemudian itu yang umum ya, yang harus dipenuhi. Kemudian berikutnya apa? Ketika safar bagi laki-laki maupun bagi perempuan itu izin ya kayak gitu, menyampaikan izin atau menyampaikan izin mau safar seperti itu kepada keluarganya seperti itu ya, kepada orang tuanya bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah berarti kepada pasangannya seperti itu. Nah bagi seorang perempuan terkait dengan safar ini, ketika tidak dapat izin dari suami seperti itu ya, maka kemudian ya tidak jadi safar. Beda kan. Jadi ini kalau kekhususan bagi perempuan kayak gitu ya. Jadi dia keluar harus seizin dengan
walinya ataupun suaminya, seperti itu. Nanti ini berkaitan juga kalau kita kaitkan dengan larangan untuk melakukan safar bagi perempuan selama sehari semalam kayak gitu ya, tanpa disertai oleh mahram. Nah, mana itu dalilnya kayak gitu ya. Dalil yang pertama sebagaimana yang di dalam slide itu ya. Di dalam slide itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam tanpa disertai oleh mahram. Hadis riwayat Bukhari, seperti itu ya. Jadi di situ jelas ya bahwasanya safarnya itu berapa? Sehari semalam, seperti itu. Jadi safar itu bepergiannya, perjalanannya itu sehari semalam. Jika perjalanannya itu membutuhkan waktu sehari semalam seperti itu ya, maka kemudian bagi seorang perempuan ketika dia mau melakukan safar yang sehari semalam tadi itu, maka dia harus disertai oleh mahramnya. Kalau sehari semalam aja harus disertai dengan mahram, berarti lebih dari itu malah juga harus disertai dengan mahram, seperti itu. Jadi pemahamannya begitu, pemahaman hadisnya itu ya. Jadi kalau misalkan kita bepergian cuma 2 jam 3 jam itu belum mengharuskan adanya mahram, tapi kalau sudah sehari semalam itu berarti 24 jam ya. Kan kita bisa memprediksi, apalagi sekarang itu traveling atau perjalanan itu bisa diprediksi. Kereta misalkan dari Surabaya Temanggung ya, kalau Trenggalek kan nggak ada berapa jam misalkan ya diprediksi. Kemudian kalau misalkan naik pesawat kayak gitu ya, misalkan dari pulau kota mana ke mana itu kan bisa juga diprediksi. Kemudian kalau misalkan harus naik bis dulu itu dihitung seperti itu, berapa jam yang diperlukan sampai tempat tujuan nanti berapa waktu, seperti itu. Nanti kalau harus becak dulu misalkan, atau harus naik plat umum yang lain lagi itu berapa menit, seperti itu diperhitungkan seperti itu. Sehingga kalau memang terhitung itu 24 jam seperti itu ya, maka gunakanlah mahram kayak gitu ya. Kalau misalkan kita nggak sampai 24 jam, paling cuma sehari, misalkan 10 jam 15 jam kayak gitu ya. Tapi kalau misal itu kita pakai mahram, apa nggak boleh? Oh, boleh aja, malah yang baik itu disertai mahram, seperti itu ya. Jadi itu kan kalau misalkan sehari semalam segitu, kurang dari itu disertai mahram bagus juga, seperti itu. Itu semua untuk keamanan. Nanti mahram itu kalau misalkan yang belum menikah siapa kayak gitu ya. Kalau belum menikah bisa dengan saudara laki-lakinya kayak gitu ya, atau kemudian dengan bapaknya kayak gitu ya, atau kemudian dengan anaknya kakak, anaknya adik, keponakan, seperti itu ya, itu bisa menjadi mahramnya kayak gitu ya. Ada juga yang berpendapat dengan jamaah kaum perempuan, yang jamaah perempuan tuh maksudnya jamaah yang benar-benar bisa menanggung bahwasanya mereka itu berjamaah dan orangnya baik-baik semuanya, seperti itu ya. Tidak dikhawatirkan adanya kejahatan yang akan mereka lakukan, seperti itu. Bisa dipercayai, bisa amanah, itu boleh, ada yang membolehkan seperti itu jamaah perempuan, seperti itu. Nah, itu tadi ini ya berkaitan dengan keharusan adanya mahram bagi seorang perempuan ketika dia melakukan safar lebih dari sehari semalam atau lebih dari sehari semalam, seperti itu. Nah, selain hadis itu ya, selain hadis yang ada di slide itu, bahwasanya ada hadis yang lain ya, yang itu akan memperkuat kebenaran hukum syariat, bahwasanya ketika seorang wanita itu keluar rumah melakukan safar kayak gitu ya, sehari semalam kayak gitu, atau lebih dari itu harus disertai oleh suaminya atau mahramnya, itu adalah hadis dari Ahmad kayak gitu ya, juga diriwayatkan oleh Bukhari juga dan juga oleh Ibnu Hajar kayak gitu ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersamanya seorang mahram, dan janganlah pula seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan aku mengikuti perang ini dan itu. Maka Rasulullah menjawab, pergilah menunaikan ibadah haji bersama istrimu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan
dan Ibnu Hajar. Nah, jadi hadis tadi ini yang terakhir ini tadi menunjukkan dengan jihad fisabilillah aja seorang suami itu oleh Rasulullah malah diperintahkan untuk membersamai istrinya ibadah haji. Jadi itu menunjukkan wajibnya seperti itu ya, keberadaan mahram seperti itu bagi seorang wanita yang melakukan safar atau melakukan bepergian kayak gitu. Baik dalam rangka pelaksanaan ibadah haji, umroh ataupun bepergian yang lainnya, muamalah lainnya yang di situ memang memerlukan waktu safar sehari semalam atau lebih seperti itu. Kalau misalkan kurang dari itu mau menggunakan mahram itu juga tambah aman, lebih bagus juga seperti itu ya. Jadi itu teman-teman hal khusus ya untuk kaum perempuan. Dah itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kehormatan, keselamatan perempuan seperti itu, dan harus ada jaminan nanti ketika di tempat tujuan itu perempuan itu pun juga dalam kondisi aman seperti itu ya, jauh dari kejahatan seperti itu. Jadi sebelum safar harus dipastikan dulu. Makanya harus izin dulu dengan pihak keluarga seperti itu ketika kita mau melakukan safar ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya berkaitan dengan ini adab-adab seperti itu yang bisa kita amalkan ketika kita mau melakukan safar kayak gitu. Apa aja itu? Misalkan satu adabnya apa? Tadi kan sudah minta izin ya. Kemudian yang kedua itu apa? Minta doa kepada orang-orang yang kita tinggalkan kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwasanya ada seorang yang melakukan safar, kemudian dia menemui Rasulullah SAW, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah doakanlah aku seperti itu. Kemudian Rasulullah mendoakan semoga Allah menambah ketakwaan kamu ya. Kemudian dia bertanya, tambahkanlah lagi doa untukku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menambah doanya apa? Semoga Allah mengampuni dosamu seperti itu. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah tambah lagi doanya kayak gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, semoga Allah mudahkan urusanmu kayak gitu. Jadi itu namanya salah satu akhlak atau adab yang kita bisa terapkan ketika kita sebelum berangkat kita minta doa dulu pada orang-orang yang akan kita tinggal seperti itu. Terus kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang akan ditinggal seperti itu ya. Jadi bagi seorang muslimah ataupun muslim secara umum ketika mau melakukan perjalanan dia bisa berdoa, yaitu apa? Menitipkan orang-orang yang ditinggal kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi ini ada contoh doanya. Contoh doanya itu adalah astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang segala apa yang dititipkan kepadanya, seperti itu. Jadi itu contoh doanya kayak gitu, Masya Allah ya. Jadi doanya itu kita jarang ya kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang mau berangkat izin dapat salah diizinkan, kemudian pamitan bersalaman, kemudian kita jarang minta doanya ya kita jarang, atau kemudian kita mendoakan yang ditinggal kita jarang ya. Sudah kita kadang-kadang kita didoakan oleh orang yang kita minta izinin oleh orang tua seperti itu, keluarga kayak itu ya, tapi kita sendiri juga jarang mendoakan yang kita tinggal. Ternyata salah satu adabnya itu adalah kita mendoakan, menitipkan orang-orang yang kita tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah kemudian ketika mau berangkat bepergian gimana kayak gitu ya, maka itu ada doanya. Nanti teman-teman bisa buka Quran surah Az-Zuhruf nomor surahnya 43 ayat 13 sampai 14. Nanti di situ ada doa yang bisa kita baca ketika kita mau melakukan safar atau perjalanan seperti itu ya. Misalkan kita sudah kalau kita keluar rumah itu kan biasanya kan doa yang paling pendek Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu ya. Terus kemudian doa yang agak panjang Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Nanti ada doa yang panjang, doa yang agak panjang lagi itu nanti teman-teman bisa buka di Quran surah Az-Zuhruf ayat 13 sampai 14. Nah, di situ ada riwayatnya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib menghampiri hewan tunggangannya. Ketika dia meletakkan kakinya pada hewan tersebut dan membaca basmalah itu. Ketika sudah tegak berada di atasnya, dia membaca
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu doa yang agak panjang ketika kita mau berangkat, sudah berada di atas kendaraan kita dan kendaraan kita mau melaju, kita bisa membaca doa ini tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kayak gitu. Itu ada dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14 kayak itu ya. Kemudian ini masih dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Lanjutan dari riwayat tadi itu, setelah itu dia yaitu Ali bin Abi Thalib tadi itu membaca tahmid 3 kali dan takbir 3 kali yaitu. Kemudian dia membaca subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfirli yaitu. Ini terkait dengan doa yang qad zalamtu nafsi faghfirli, ini ada beberapa riwayat ya. Kalau saya buka di riwayat yang lain tuh ada yang berbunyi Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta kayak gitu. Ada juga yang ini zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, seperti itu. Jadi awal beda, yang awal ada yang quotes kayak gitu, ada yang pakai in seperti itu ya. Ada yang pakai quote in, itu sebenarnya sama aja ya, itu hanya penekanan seperti itu. Yang itu artinya ya sesungguhnya, sungguh seperti itu, aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, kayak gitu, yaitu artinya begitu ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi itu doa-doa yang dibaca di sepanjang perjalanan kita kayak gitu ya. Terus ini masih kelanjutan dari riwayat tadi ya. Setelah Ali membaca doa tadi itu, lalu Ali bin Abi Thalib itu tersenyum kayak gitu. Kemudian Ali bin Rabi'ah ya, yang meriwayatkan hadis tadi itu, yang dia berkata kayak gitu, bertanya kepada Ali, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Amirul Mukminin, seperti itu. Berarti ini pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai seorang khalifah kayak gitu, dengan gelar Amirul Mukminin. Kemudian Ali menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang aku lakukan tadi. Kemudian beliau tersenyum seperti itu. Lalu aku bertanya, maksudnya Ali bin Abi Thalib tadi itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok Rasulullah tersenyum habis berdoa begitu kayak gitu. Kemudian, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan hambanya ketika dia berkata, ya Allah, ampunilah aku kayak gitu. Lalu Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali aku, seperti itu ya. Jadi Allah senang kalau kita kemudian mau mengakui kita telah berbuat zalim, kita telah berbuat dosa, dan kita mohon ampun kepada Allah kayak gitu ya. Jadi Allah tuh senang melihat hambanya yang meminta ampun, istighfar, itu Allah senang kayak gitu ya. Dan Allah akan mengampuni hamba tersebut insya Allah, seperti itu ya. Jadi itu beberapa zikir yang bisa dibaca ketika kita dalam perjalanan kita kayak gitu ya. Selain doa tadi itu, ketika kita misalkan mampir ya, misalkan kita naik bis kayak gitu ya, kemudian harus ganti bis dulu, atau kemudian berhenti di terminal atau apa kayak gitu ya, atau kemudian kita singgah di suatu tempat makan, atau kemudian misalkan kita naik kendaraan motor habis itu kok hujan deras seperti itu, terus kemudian kita harus ngiyup dulu di suatu tempat, misalkan tempat itu yang kita ketahui seperti itu, atau misalkan ngiyup di pos kampling atau pos penjagaan, atau kemudian di tempat-tempat mana yang sekiranya itu tempat itu baru kita kunjungi seperti itu ya, maka kemudian kita bisa berdoa di tempat yang seperti itu dengan doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti itu. Itu apa artinya? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yaitu secara keseluruhan dari kejahatan yang telah diciptakan kayak gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya Allah, seperti itu ya. Jadi itu dibaca ketika kita mampir atau singgah di suatu tempat yang itu baru kita
tempat baru kita datangi seperti yang kita tidak mengenal, misalkan ya tadi itu dengan suatu kondisi tertentu seperti itu ya. Jadi itu bisa dibaca seperti itu. Nah terus kemudian misalkan kita lewati jalan tuh, misalkan kalau kita travelingnya lewat gunung-gunung itu kan kadang naik kadang turun kayak gitu ya, itu kita dianjurkan untuk ketika menempati atau melewati jalanan yang tanjak kita bilang Allahu Akbar, ketika kita turun bilang Subhanallah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ternyata sebegitu banyak sekali dzikir yang diajarkan ketika kita dalam safar kayak gitu ya. Terus kemudian jangan lupa ketika safar, kadang-kadang kan kita ketemu dengan waktu-waktu sholat seperti itu ya. Maka kemarin ketika safar tidak boleh kita meninggalkan sholat itu kayak gitu ya. Kita harus tetap menjalankannya kayak gitu ya. Ada rukhsah kayak gitu ya bagi orang yang melakukan safar, itu boleh mengqashor, boleh juga menjamak sholatnya kayak gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah riwayat itu berapa kayak gitu yang jarak-jarak yang bisa kemudian dikosor seperti itu ya. Itu ada yang disebutkan 1 farsah atau 3 mil itu sudah diperbolehkan untuk kemudian mengkosor sholat seperti itu. Mengkosor itu artinya meringkas kayak gitu ya. Jadi misalkan duhur 4 rakaat itu diringkas jadi 2 rakaat. Jadi Rasulullah ketika melakukan perjalanan keluar dari Madinah, beliau baru melakukan aktivitas tadi itu, mengkosor sholatnya kayak gitu, atau kemudian menjamak sholatnya seperti itu ya. Jadi itu rukhsah yang memang diantara para ulama itu ada beda pendapat kayak gitu ya. Ada yang kemudian berpendapat mengkosor sholat itu adalah suatu kewajiban bagi yang melakukan safar kayak gitu ya. Ada yang kemudian sunnah muakkadah, kemudian ada juga yang hukumnya hanya mubah seperti itu ya, terkait dengan mengkosor sholat tadi itu. Jadi itu teman-teman beberapa hukum syara yang bisa kita amalkan ya, adab-adab kayak gitu yang kalau kita amalkan bisa menambah pahala kita ketika kita melakukan safar kayak gitu. Terus apalagi berikutnya, tambahan lagi nih ya. Misalkan kita dalam safar, misalkan naik kendaraan plat umum seperti apakah itu bis, apakah itu kereta, ataukah itu pesawat ya, itu kadang-kadang kan di sebelah kita bisa jadi orang lain seperti itu ya. Jadi maka ketika misalkan di sebelah kita itu adalah orang lain seperti itu, terus kemudian orang lain tuh misalkan mengalami kesulitan hal apa kayak itu ya, sekiranya kita bisa membantu maka kita bantu seperti itu ya. Jadi ada sebuah kisah ya, saya baca kisah di dalam kisah-kisah penghantar tidur kayak gitu ya. Itu diceritakan bahwa Malik bin Dinar itu ketika mau melakukan aktivitas haji dalam perjalanannya, dalam safarnya itu dia menemukan seorang laki-laki yang dia itu diikat tubuhnya ke suatu batang pohon seperti itu. Kemudian si Malik bin Dinar ini mengamati si orang tadi itu kayak gitu loh. Terus kemudian dia melihat ada seekor burung yang dia itu di paruhnya itu membawa potongan roti, kemudian roti itu dimasukkan ke mulutnya si bapak tadi itu kayak gitu. Terus kemudian setelah itu si burung itu pergi kemudian membawa air yang itu dicelupkan juga ke mulutnya si bapak tadi itu kayak gitu loh. Si Malik bin Dinar ini tetap memperhatikan itu sampai kemudian dia mendatangi si bapak tadi itu. Terus kemudian dia bertanya, ada apa yang terjadi kepadamu kayak gitu. Terus kemudian si laki-laki tadi itu dia menceritakan bahwasanya rumahnya itu telah kemasukan pencuri, yaitu ya hartanya telah dirampas oleh pencuri, kemudian dia dikeluarkan dari rumahnya dan diikat di batang pohon seperti itu ya. Terus kemudian itu berdoa kepada Allah, ya Allah, minta pertolongan lah, intinya itu minta pertolongan kepada Allah kayak gitu ya. Terus kemudian oleh Allah itu didatangkan burung tadi itu, dan itu tuh kejadian itu tuh sudah berlangsung beberapa hari ya. Burung itu terus mengirimin makanan kepada bapak tadi itu dan juga minuman. Setelah itu Malik bin Dinar itu melepaskan ikatannya si bapak tadi itu, kemudian diajak naik haji bersama-sama itu. Masya Allah ya. Jadi itu kisah penuh hikmah safarnya Malik bin Dinar seperti itu ya. Jadi itu ibrahnya salah satunya, misalkan di sebelah kita waktu perjalanan safar, misalkan kita naik kereta atau naik pesawat itu, misalkan dia ada mengalami hal kesulitan misalkan dia nggak bisa buka
apa ya, pengaman, sabuk pengaman ya, atau apa gitu, misalkan kita biasa bantu kayak gitu, sekiranya kita bisa bantu, jadi bisa nambah teman juga kayak gitu ya. Jadi saya masih ingat kesannya bapak kayak gitu ya, bahwasanya senang lah untuk kenalan sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi ketika jadi nggak diam aja, sebelahnya ada orang naik kendaraan bareng-bareng di plat umum gitu, diam aja gitu, nggak sapa, nggak nyapa sama sekali tuh kayak gitu. Jangan, kalau bisa kita ya sapa 1 kali 2 kali seperti itu. Nah itu teman-teman bahasan kita hari ini. Tambahannya apa ya, oh ada lagi ya, ketika kita sudah mau pulang, sudah mau sampai rumah seperti itu, maka kita kabar-kabar ke orang-orang yang ada di rumah seperti itu ya. Jangan sampai kemudian kita tiba-tiba datang-datang ujuk-ujuk seperti itu. Nah itu bisa mengkagetkan, karena biasanya kalau kita habis safar, beberapa habis safar itu biasanya disambut seperti itu oleh orang-orang rumah seperti itu. Jadi kalau bisa kita kabar-kabar, misalkan sudah hampir sampai kayak gitu ya, sehingga orang yang di rumah itu bisa mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk menyambut anaknya atau saudaranya atau kerabatnya mau datang dari safar seperti itu. Nah itu teman-teman pembahasan kita hari ini ya, dan tak terasa sudah 30 menit berlalu seperti itu. Nah berarti untuk kajian online pasca Ramadan hari ini kita akhiri sampai di sini teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya, dan bisa menjadi bekal bagi kita ketika kita melakukan safar seperti itu. Nah, maka mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan apabila ada salah dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata kelemahan dan kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.